Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saat ini saya ingin share dengan Bapak Ibu Saudara sekalian satu tema, yaitu tentang hakikat teologi Kristen. Melalui pemaparan ini saya berharap kita semua bisa memahami apa itu teologi Kristen. Jadi kita bisa mengerti inti dari teologi Kristen. Nah, ketika kita akan membahas tentang hakikat teologi Kristen, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata teologi. Jadi kata teologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu theos dan logos. Kata theos itu bisa diartikan dengan Allah atau dalam bahasa Inggrisnya God. Nah, Allah ini bukan nama diri saudara-saudara, tetapi itu adalah gelar umum yang biasanya disematkan atau diberikan kepada yang ilahi, ada keberadaan yang ilahi. Jadi Allah itu bukanlah nama seperti nama saya misalnya David, tetapi itu merupakan sebuah jabatan ilahi karena dia pencipta, karena dia penguasa alam semesta. Dan kemudian saudara-saudara, kata yang kedua dari kata teologi ialah logos. Logos itu memang bisa diartikan dengan banyak arti, bisa firman, bisa percakapan. Tetapi dalam teologi, logos bisa diartikan dengan dua hal, yaitu percakapan tentang atau studi tentang. Jadi saudara-saudara, jadi bisa diartikan sebagai percakapan, bisa diartikan sebagai studi atau pelajaran. Nah, saudara-saudara, misalnya kalau kita mendengar ada kata antropologi, itu berarti studi tentang atau percakapan tentang manusia, atau biologi berarti itu studi mengenai kehidupan. Nah, saudara-saudara, sehingga kalau kita gabungkan teologi itu bisa berarti study of God atau pelajaran tentang Allah atau percakapan mengenai Allah. Dan saudara-saudara, dalam hal ini saya lebih setuju untuk mengartikan teologi sebagai percakapan mengenai Allah. Jadi yang kita percakapkan ada dua hal, yaitu keberadaan Allah atau God's being, jadi esensinya, naturnya, sifat-sifatnya. Dan kita juga mempercakapkan yang kedua adalah God's relation to human beings, jadi relasi Tuhan dengan keberadaan manusia dan keseluruhan alam ciptaannya. Nah, saudara-saudara, ketika kita mempercakapkan ada percakapan mengenai Tuhan, maka kita diperhadapkan pada dua kenyataan. Yang pertama, bahwa Allah itu absolut. Nah, Allah itu absolut. Sementara kenyataan yang kedua, bahasa kita sangat terbatas. Nah, Allah yang absolut, Allah yang hebat itu, saudara-saudara, sekarang akan dipercakapkan dengan bahasa yang terbatas. Karena itu, saudara-saudara, untuk mempercakapkan Allah yang absolut dengan bahasa yang terbatas, maka biasanya digunakan dua pendekatan, yaitu biasanya dikenal dalam istilah Latinnya via positiva atau via negativa. Karena memang bahasa manusia sepertinya tidak cukup untuk membahasakan atau mempercakapkan Allah. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita mempercakapkan Tuhan, maka kita bisa melihat ada dua pendekatan, yaitu yang pertama via positiva, di mana seluruh sifat-sifat Allah, keberadaan Allah itu disebutkan dengan istilah omni, misalnya omnipoten, jadi dia adalah Allah yang maha kuasa. Omniscient, dia adalah Allah yang maha tahu. Omnipresent, dia adalah Allah yang maha hadir. Kemudian omnibenevolent, dia adalah Allah yang penuh kasih. Sementara kita juga bisa membahasakan via positiva, sekarang via negativa, artinya melihat dari penekanan kata tidak. Jadi misalnya dia adalah Allah yang invisible atau Allah yang tidak terlihat. Dia adalah Allah yang immutable, artinya dia adalah yang tidak berubah.
Kemudian dia adalah Allah yang immortal. Dia adalah Allah yang tidak dapat mati. Kemudian dia adalah Allah yang infinite. Artinya dia adalah Allah yang tak terbatas. Nah, saudara-saudara, kondisi itulah yang sampai membuat Ayub di dalam Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9, dia berkata begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Nah, saudara-saudara, mengapa sampai bisa seperti itu apa yang disampaikan oleh Ayub? Karena rupa-rupanya saudara-saudara, manusia ini kan berusaha untuk mengenal Allah. Manusia berusaha untuk memahami Tuhan. Manusia berusaha untuk mengerti Tuhan. Tetapi persoalannya ketika manusia berusaha untuk mengenal, memahami, mengerti Tuhan, dia terhalang oleh sebuah penghalang yang saya sebut dengan istilah knowledge gap. Jadi ada gap pengetahuan. Nah, manusia tidak bisa untuk memahami, mengenal, mengerti Tuhan dengan semua potensi-potensi yang dia miliki, karena ada knowledge gap tadi, saudara-saudara. Apalagi ditunjang dengan kondisi keberdosaan manusia, sehingga membuat akhirnya manusia tidak bisa memahami Tuhan. Nah, karena itu, supaya manusia bisa mengenal Tuhan, bisa mengerti Tuhan, bisa memahami Tuhan, maka Tuhan sendiri harus menyatakan dirinya, harus mewahyukan dirinya, sehingga karena Tuhan yang mewahyukan dirinya kepada manusia, maka Tuhan bisa melampaui atau bisa menembus knowledge gap tersebut, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha bijaksana. Nah, saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, dengan dasar itu maka kita harus paham bahwa teologi itu bukan merupakan opini manusia tentang Tuhan seperti yang dia inginkan. Jadi sekali lagi, teologi itu bukanlah opini manusia tentang Tuhan seperti yang dia inginkan. Jadi opini ini kan merupakan asumsi seseorang, kesimpulan seseorang berdasarkan analisanya, berdasarkan. Jadi opini ini bisa tidak sesuai dengan fakta. Nah, saudara-saudara, teologi is not about man's opinion of what God ought to be like. Jadi bukan merupakan opininya tentang Tuhan seperti yang dia inginkan. Begitu juga teologi itu bukanlah sebuah pengalaman pengalaman religius kita dengan Tuhan. Jadi teologi itu bukan berarti salah, saudara-saudara. Bukan berarti teologi itu tidak menyertakan unsur experiences atau pengalaman-pengalaman. Teologi bukan berarti tidak menyertakan unsur pemikiran, bukan. Tetapi teologi itu tidak boleh dibangun hanya berdasarkan opini kita atau dibangun berdasarkan pengalaman kita. Sebab tadi sudah saya terangkan bahwa antara manusia dengan Tuhan ada knowledge gap. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang tidak terhampiri, Allah yang transenden, sehingga kita tidak bisa memahami Tuhan dari pendekatan manusia. Nah, jadi sekali lagi, teologi itu bukan opini manusia tentang Tuhan, bukan hanya sekedar pengalaman manusia dengan Tuhan. Tetapi teologi itu apa? Teologi itu adalah studi atau pelajaran tentang wahyu Tuhan mengenai dirinya kepada manusia. Jadi pelajaran tentang wahyu Tuhan mengenai dirinya kepada manusia. Jadi ada penyataan di sana, ada revelation, ada pembukaan selubung di sana. Tanpa pembukaan selubung, tanpa penyataan, kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang benar, kita tidak bisa mendapatkan pengalaman persekutuan yang benar dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari apa yang saya sampaikan di atas, saya simpulkan
apa yang dimaksud dengan teologi. Teologi itu ialah pengetahuan dari Tuhan yang diwahyukan dalam Alkitab, diterima oleh iman, dirumuskan secara sistematis, dikembangkan melalui kemampuan kodrati manusia dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, dari definisi yang cukup kompleks apa yang saya sampaikan ini, maka ada beberapa poin penting yang saudara harus perhatikan atau kita semua harus perhatikan. Yang pertama, teologi itu merupakan pengetahuan dari Tuhan tentang dirinya. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini kita tidak bisa menjadikan teologi itu kita tidak bisa, kan kita ingin mengenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak bisa kita jadikan seperti kelinci percobaan. Jadi Tuhan itu dialah Allah yang superior, dia Allah yang menjadi subjek, kitalah objek. Jadi kita seperti murid yang datang kepada guru, datang kepada pribadi yang lebih superior dari kita, dan kemudian pribadi yang lebih superior itu dia yang akan menyampaikan, menyatakan bagaimana dirinya, keberadaan dirinya, dan semua rahasia-rahasia kebenaran kepada kita. Jadi dalam teologi kita tidak bisa mendekati Tuhan sebagai kelinci percobaan atau sebagai objek pengetahuan, tetapi Tuhan itu adalah sumber pengetahuan, dia adalah maha guru, bahkan dia adalah Tuhan penguasa alam semesta. Yang kedua, yang kita perlu pahami dari definisi yang saya sampaikan, bahwa Alkitab adalah sumber utama, asli dan pertama dari teologi. Sumber utama artinya saudara-saudara, teologi itu tidak dibangun berdasarkan berdasarkan keterangan atau informasi-informasi dari banyak sumber. Kemudian Alkitab hanya memiliki sumber yang sedikit, tidak. Tetapi teologi itu sumber utamanya adalah Alkitab. Nah, seperti saudara-saudara kalau orang bikin nasi jahe misalnya, nasi jahe berarti saudara-saudara yang menjadi bahan utama itu adalah berasnya, nasinya, bukan bambunya, saudara-saudara. Nasi bukan. Jadi kalau orang bikin nasi bambu, bukan bambu yang jadi bahan utama, tetapi nasinya. Begitu juga ketika orang bikin misalnya bikin ikan saus misalnya. Ikan tongkol saus, maka yang menjadi utamanya adalah ikan tongkolnya, bukan sausnya. Itu yang harus kita pahami. Teologi itu bahan utamanya adalah Alkitab. Dan kemudian yang kedua, Alkitab itu bukan hanya sekedar sumber utama, dia juga adalah sumber asli. Artinya saudara-saudara, semua rujukan dari percakapan teologi itu harus merujuk pada Alkitab. Artinya kalau kita melihat terjadi seperti polemik, kita melihat terjadi seperti kontradiktif atau paradoks, maka kita harus melihat kepada Alkitab. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang sepertinya ditambahkan dalam teologi dan tidak sesuai dengan Alkitab, maka informasi itu harus dikeluarkan. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia, dia katakan bahwa apabila ada orang, malaikat ataupun rasul-rasul sekaliber Rasul Paulus datang tetapi tidak dengan kebenaran yang sama, tidak dengan Injil yang sama, maka terkutuklah ia. Nah, Alkitab itu sumber utama, sumber asli yang menjadi rujukan. Dan kemudian Alkitab itu adalah sumber pertama dalam teologi. Artinya apa? Sebelum kita ketika kita membangun sebuah pengetahuan teologi, maka hal paling pertama yang harus kita bangun, yang harus kita tambahkan ialah Alkitab, bukanlah pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi pernyataan teologis yang tidak memiliki dasar Alkitab bukanlah merupakan kebenaran teologis. Sekali lagi, pernyataan teologis, jadi semua kebenaran-kebenaran, semua pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, yang berkaitan dengan relasi kita dengan ketuhanan, itu tetapi tidak memiliki dasar Alkitab, saudara-saudara, itu dapat saya pastikan bukanlah merupakan kebenaran teologis. Kemudian implikasi berikutnya adalah teologi merupakan suatu jenis pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan lainnya. Jadi berbeda, saudara-saudara. Maksud berbeda apa? Jadi teologi dan pengetahuan lain itu sama-sama pengetahuan, jadi ada kesamaan, tetapi ada perbedaan. Seperti kembar identik itu
ada kesamaan, tetapi ada perbedaan yang sifatnya prinsipil. Nah, saudara-saudara, perbedaan dan persamaan teologi dengan pengetahuan lain, saudara bisa lihat dalam dalam gambar atau seperti ini. Misalnya, teologi dibandingkan dengan filsafat dan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Nah, dalam teologi, filsafat, dan ilmu ada proses berpikir. Jadi dalam teologi orang juga berpikir, teolog berpikir, hamba-hamba Tuhan berpikir, anak-anak Tuhan yang belajar teologi berpikir, mahasiswa teologi berpikir. Dalam filsafat juga ada, dalam ilmu pengetahuan juga ada, proses berpikir ada. Proses penyelidikan ada juga. Jadi teologi, filsafat, ilmiah sama-sama ada proses penyelidikan. Kemudian proses sistematisasi ada. Jadi proses untuk membuat sesuatu secara teratur, menyusun secara teratur, itu ada teologi, filsafat, ilmiah. Jadi bukan berarti karena ini pengetahuan teologi jadi bisa saja tidak teratur, bisa saja tidak ada penyelidikannya. Oh tidak seperti itu. Karena teologi adalah sebuah pengetahuan, maka proses berpikir, proses penyelidikan, dan proses sistematisasi itu juga harus ada. Tetapi yang menjadi perbedaan antara teologi, filsafat, dan ilmiah itu ada, dan itu yang membuat teologi itu unik dibandingkan filsafat dan ilmiah. Sebab kalau teologi sumber pengetahuannya Alkitab seperti yang saya sampaikan tadi atau wahyu khusus. Kalau filsafat sumber pengetahuan adalah imajinasi rasio manusia. Jadi intelek manusia. Manusia berpikir, karena itu ada aku berpikir maka aku ada. Jadi Tuhan itu katanya hanya sejauh apa yang kita pikirkan ada. Nah, itu kan imajinasi rasio manusia. Nah, itu begitulah pendekatan filsafat. Sumber pengetahuan filsafat adalah sejauh yang bisa dipikirkan oleh manusia. Sementara kalau ilmiah, apa yang menjadi sumber pengetahuan? Ya, wahyu umum, alam semesta. Nah, jadi apa yang ada, objek-objek yang bisa diamati atau yang biasanya di dalam pengetahuan disebut dengan istilah yang bisa didekati secara empirik, maka itu bisa menjadi sumber pengetahuan untuk ilmiah. Jadi ada perbedaan ya di situ. Kemudian metode pengetahuan. Kalau di filsafat fokusnya pada logika. Jadi permainan logika, masalah masuk akal atau tidak masuk akal. Sementara kalau ilmiah, sesuatu itu dikatakan benar kalau misalnya ada buktinya, ada fakta empiriknya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium. Tetapi kalau teologi lain, saudara-saudara, metode untuk mendapatkan kebenaran berbeda dengan filsafat dan ilmiah. Kalau teologi, saudara-saudara, kita tidak memulai dengan logika atau tidak memulai dengan bukti. Teologi dimulai dengan iman. Iman kepada apa? Iman kepada wahyu khusus, iman kepada firman. Dan kemudian sesudah proses beriman itu, maka dua proses kemudian akhirnya berjalan, yaitu yang pertama proses manusiawi. Proses manusiawi itu meliputi logika dan empirik, dan proses supranatural, yaitu pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, untuk mendapatkan atau merumuskan pengetahuan teologi, memang tanpa keterlibatan iman dan pertolongan Roh Kudus, maka kita tidak akan mendapatkan pengetahuan teologi yang benar. Pengetahuan teologi kita akan kurang lebih sama dengan filsafat atau pengetahuan ilmiah. Kemudian saudara-saudara, ruang lingkup pengetahuan teologi filsafat itu sama-sama berpikir natural, juga ada supranatural, begitu juga filsafat. Tetapi ilmiah hanya fokus pada natural. Sementara kalau progresivitas pengetahuan, artinya perkembangan pengetahuan, kalau teologi tetap ada perkembangan pengetahuannya ada. Nanti saya jelaskan sebentar. Kalau filsafat, perkembangan pengetahuan akan menghasilkan aliran baru. Sementara kalau ilmiah, perkembangan pengetahuan akan menghasilkan cabang baru. Tetapi yang saya ingin kita fokus adalah bahwa teologi, filsafat, ilmiah punya kesamaan. Proses berpikir, proses penyelidikan, proses sistematisasi. Tetapi perbedaan yang sangat kentara itu ada pada sumber dan metode. Jadi sumber kalau teologi itu memang Alkitab menjadi harga mati. Kemudian untuk metode, teologi itu menambahkan iman dan pertolongan Roh Kudus dalam proses manusiawi seseorang dalam mendapatkan pengetahuan teologi.
Kemudian berikut saudara, teologi merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi teologi bukan hanya sekedar wahyu. Sekali lagi, teologi bukan hanya sekedar wahyu, pengetahuan supranatural, bukan hanya sekedar itu, tetapi teologi itu juga ada proses manusiawi yang ada di sana. Jadi proses berpikir ada di sana, kemudian proses empirik, proses penyelidikan ada di sana. Sehingga saudara-saudara diharapkan dalam kita mengembangkan atau membangun teologi, maka kemampuan natural dan supranatural itu haruslah kita gunakan secara seimbang dan bisa digunakan secara lengkap. Berikut saudara-saudara, teologi adalah suatu jenis pengetahuan yang hanya dapat dipahami dengan prakondisi beriman. Artinya saudara-saudara, tidak mungkin kita belajar teologi tanpa beriman. Mengapa? Sebab kalau orang tidak beriman, maka ada dua hal. Pertama, dia tidak mau. Yang kedua, dia tidak mampu mengenal Tuhan. Jadi yang pertama, dia tidak mau, dan yang kedua, dia tidak mampu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14, Rasul Paulus katakan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Baginya hal itu adalah suatu kebodohan. Jadi saudara-saudara tidak mau, tidak mampu dengan teologi. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mau dan mampu untuk belajar dari Tuhan. Dan terakhir saudara-saudara, teologi adalah satu jenis pengetahuan yang berkembang. Saya katakan tadi ada perkembangan untuk teologi. Tetapi perkembangan yang bagaimana? Kalau di dunia pengetahuan ilmiah, perkembangan itu bisa membuat pengetahuan ilmiah sebelumnya out of date atau ketinggalan zaman. Kalau misalnya dalam pengetahuan filsafat, perkembangan itu bisa membuat munculnya aliran baru yang berbeda dengan aliran sebelumnya. Tetapi kalau teologi tidak seperti itu. Teologi dia bisa berkembang, dia bisa bertumbuh. Jadi pertumbuhan atau perkembangan dalam teologi itu adalah membuat pengetahuan teologi itu makin hari makin jelas, yang kedua makin hari makin lengkap, yang ketiga makin hari makin mendalam. Makin jelas itu maksudnya bagaimana? Yang pertama, kalau makin jelas itu mungkin waktu dulu itu agak buram. Apa yang dimaksud? Apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang ini? Oh, ternyata seiring waktu apa yang ditulis dalam Alkitab itu semakin jelas. Kemudian makin lengkap, artinya apa yang dulunya tidak diketahui, sekarang yang dulunya sepertinya tidak diperhatikan, sekarang mulai masuk dalam dalam bagian-bagian teologi, karena jadi semakin lengkap. Kemudian makin mendalam, artinya apa yang dulunya hanya dipahami secara terbatas, sekarang bisa dipahami dengan lebih dalam lagi. Jadi saudara-saudara, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang hakikat pengetahuan teologi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.